Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diahari Suryaningrum, dan kali ini kita akan membahas soal jawab ya, yaitu di mata kuliah akuntansi biaya tentang proses costing atau pembebanan biaya proses. Di sini udah ada soalnya dan juga untuk jawabannya sudah saya siapkan kolom-kolomnya supaya cepat tutorialnya ya. Yang penting penjelasannya saya akan jelaskan pelan-pelan supaya jelas. Nah, soalnya Linking Sport itu memproduksi pakaian olahraga dengan pembebanan biaya proses. Informasinya semacam ini. Di awal, keterangannya adalah unit saja. Ada BDP awal 20.000, kemudian ada unit diproduksi bulan ini 40.000, ada unit selesai 50.000, dan BDP akhir adalah 8.000. Nah, untuk biayanya, di bahan baku BDP awalnya itu ada bahan baku 12.000 dan ada konversi 4.000. Ingat ya, biaya konversi adalah biaya tenaga kerja ditambah BOP. Nah, yang diketahui di sini adalah ada biaya bahan baku bulan ini yang dimasukkan sebesar 60.000 serta biaya TKL bulan ini 20.000. Di sini belum ada BOP. Oke? Nah, barang beras awal penyelesaiannya adalah konversi 50%, sementara bahan langsungnya ditambahkan di awal proses. Artinya apa? Untuk bahan bakunya sudah 100% selesai dari barang dalam proses ini karena ditambahkan awal proses, sementara konversinya baru selesai 50%. Nah, BOP sendiri bulan ini dibebankan sebesar 50% dari biaya TKL. Jadi kalau tadi hanya biaya TKL 20.000, maka konversinya adalah biaya TKL ditambah BOP 50% dari biaya TKL ini. Jelas ya untuk soalnya? Kemudian barang BDP akhir dengan tingkat penyelesaian konversi adalah 60%. Nah, asumsinya berarti bahan bakunya juga selesai 100%. Ternyata ada juga barang rusak normal 10% yang terdeteksi pada akhir proses. Oke? Nah, yang diminta, buatlah perhitungan biaya produksi untuk masing-masing persediaan. Berarti masing-masing persediaan itu persediaan apa saja? Ada persediaan barang dalam proses awal, ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi yang sudah selesai, karena ada unit selesai ya, kemudian ada juga barang yang rusak, yang ternyata dideteksinya pada akhir proses. Berarti barang rusak ini juga termasuk barang yang selesai tetapi rusak. Yang B, buat apa saja output pada bulan ini, dan yang C, buatlah jurnal. Oke? Nah, untuk pembebanan biaya proses ini, langkah-langkahnya adalah ada 5 step ya. Ada step 1, step 2. Step 1 menghitung unit fisiknya, step 2 menghitung unit ekuivalennya, dan step 3 itu menentukan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian step 4 itu menentukan biaya per unit ekuivalennya, dan yang step 5 mengalokasikan biaya ke unit persediaan sehingga dapat ditentukan biaya yang telah dipertanggungjawabkan. Oke? Nah, kita lihat unit fisik dulu. Unit fisik itu tampak dari soal ini, yaitu BDP awal sebesar 20.000, tambah yang dimasukkan dalam proses adalah sebesar 40.000. Sehingga di sini ada jumlah yang diproduksi adalah 60.000. Metodenya adalah metode FIFO, ya kan tadi di soal ini sudah dikatakan metode FIFO. Dari unit selesai, maka kalau FIFO first in first out, maka barang dalam proses awal itu yang dianggap jadi lebih dahulu ya. Ini jadi lebih dahulu. Sementara unit yang ditransfer dan selesai adalah 50.000. Ini dari soal. Ini ya. Selesai 50.000, maka yang diproduksi sekarang berarti adalah sebesar 30.000 ya. 20.000 diambil dari BDP awal, 30.000 yang dimasukkan proses bulan ini. Kemudian persediaan akhirnya ada sejumlah 8.000. Nah, kalau unit yang diperhitungkan tadi adalah 60.000, ini harus sama di atas sama yang diperhitungkan ya. Berarti ada barang rusak sebesar 2.000 ya. Jadi jumlah ini, jumlah yang diperhitungkan unitnya itu harus sama dengan unit fisik yang di atas. Oke. Nah, sekarang berapakah unit ekuivalennya? Untuk BDP awal, tadi dikatakan bahwa BDP awal ini kan untuk bahan bakunya sudah selesai. Berarti tidak ada bahan baku lagi yang diproses pada proses ini. Kemudian konversinya
adalah masih 50%. Maka konversinya adalah 20.000 ini dikalikan dengan penyelesaiannya ya, 100% kurangi 50%. Jangan lupa dihitung dari 100% dikurangi 50%. Kemudian dari proses bulan ini, karena ini di proses bulan ini berarti ada tambahan bahan baku dan juga konversinya selesai karena diproses sekarang. Nah, selanjutnya ada ini persediaan dalam proses. Dalam proses tadi 100%-nya bahan baku udah selesai di awal, ya kan? Tinggal sisa 60% yang belum selesai. Konversinya ya, 60%. Nah, barang rusaknya, tadi di soal dikatakan rusaknya pada akhir proses. Sehingga kalau di akhir proses, berarti bahan bakunya sudah selesai juga, dan konversinya juga selesai karena dia dianggap sebagai barang yang sudah selesai akhir proses, baru ada barang rusak. Sehingga secara ekuivalen jumlah biayanya, ini saya copy paste saja, adalah ini. Jumlah unitnya adalah unit ekuivalennya 40.000 dan 46.800. Itu langkah pertama, sudah kita ketemukan unit ekuivalen. Nah, langkah berikutnya adalah untuk menentukan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, biayanya apa saja? Dari awal sudah ada BDB awal, yaitu sebesar 12.000 untuk bahan baku, ya kan? Ini saya tulis ya, ini total biaya, kelupaan ditulis ini bahan baku, ini konversi. Kemudian untuk BDB awal konversinya adalah 4.000, ada di soal, kita tulis. Kemudian tambahkan bulan ini bahan bakunya adalah 60.000. Sementara untuk biaya konversinya ini ada biaya tenaga kerja 20.000, berarti sama dengan 20.000. Jangan lupa biaya konversi adalah tenaga kerja ditambah dengan BOP. BOP-nya di soal dibilang tadi 50% dari biaya tenaga kerja. Jadi 50% dari 20.000, kita kalikan 50%. Maka biaya bulan ini untuk konversi adalah 30.000. Kita total sekarang. Kita jumlah ya. Kita copy saja. Nah, ini juga kita copy karena ini totalnya akan diperhitungkan. Ini kita jumlah juga, yaitu ini bahan baku ditambah dengan konversi. Ini sama ya. Tambah dengan konversi. Sehingga total biaya yang akan diperhitungkan adalah 106. Nah, setelah kita temukan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, maka sekarang kita menghitung berapakah biaya per unitnya, cost per unit, ya kan? Nah, cost per unitnya ini adalah biayanya dulu, kita taruh di sini, kita samakan saja, dan cost per unit yang kita gunakan cost per unit ekuivalen, ya. Kita langsung klik saja ini. Nah, berarti cost per unitnya sama dengan biaya dibagi dengan unit. Nggak usah susah-susah kan? Inilah biayanya per unit. Nah, sekarang bagaimana kita pertanggungjawabkan biaya per unit ini ke masing-masing persediaan. Kita di sini adalah persediaan BDP awal, itu berasal dari sini tadi. Ada persediaan BDP awal, dari awal ya ini. Ini awal, ini 0 dan ini 10.000. Berarti ini kita kalikan saja BDP awal. Itu dihitung, ini karena 0/0, ya kan? Unit ekuivalennya 0 dikalikan dengan cost per unit. Nah, ini kita copy saja karena sama ya. Kemudian untuk yang dalam proses, di proses bulan ini itu ada di 30.000 kan, kalikan dengan ini 1,8 cost per unitnya untuk bahan baku, kita copy saja karena sama. Begitu juga dengan barang rusak. Barang rusak tadi ada 2.000 kan, ini kita kalikan dengan cost per unitnya, ini juga sama ya, kita kalikan 2.000, kita kalikan dengan cost per unit. Apa nggak lihat tadi?
maka kita temukan biayanya adalah sebesar ini ya. Sama dengan untuk yang barang rusak, kita tambahkan, ini juga kita tambahkan. Oh, tadi harusnya kita copy paste aja ya. Kan di atas sudah ada. Ini kita jumlah. Ini selesai dan ditransfer. Nah, jumlahnya kita sigma, kita copy. Kemudian untuk barang dalam prosesnya, ini kita hitung barang dalam proses akhir ya. BDP akhir, tadi BDP akhir, nah ini dia 8.000, betul? Ini ya BDP akhir, di sini tulis BDP akhir dikalikan dengan unit cost-nya, dan BDP akhir satunya yang 4 ini dikalikan dengan unit cost-nya juga, yaitu untuk biaya konversi. Kita total, kita tambahkan, kemudian kita gabung lagi untuk menghitung totalnya. Dia sama ini ya. Oke, kita lihat di sini sudah sama ya antara biaya yang harus dipertanggungjawabkan 106, 7234 sama semua dengan biaya yang sekarang sudah dipertanggungjawabkan menjadi persediaan akhir, menjadi output ya, menjadi output. Nah, apa saja output yang diproduksi bulan ini? Outputnya itu ada dalam bentuk unit dan ada dalam bentuk rupiah ya, jumlah. Nilainya ini maksudnya nilai. Nah, barang yang selesai tadi ada dua, yaitu barang yang jadi, di mana barang jadi tadi ada sebesar 50.000 kan? Ini unit selesai ditransfer. Sementara barang yang rusak ada 2.000. Meskipun dia rusak, tapi dia termasuk barang yang jadi ya. Jumlahnya adalah untuk barang yang jadi ini berasal dari persediaan dalam proses awal yang sudah jadi dan persediaan yang ditambahkan di bulan ini. Kemudian untuk barang rusaknya adalah ini dia 5053. Dan yang terakhir persediaan barang dalam prosesnya, itu unitnya adalah sebesar secara fisik ya, jangan ekuivalen, sebesar 8.000. Sementara biayanya adalah sebesar ini, barang dalam proses. Kita total, maka jumlahnya sudah dipertanggungjawabkan semua ya, menjadi persediaan. Jadi produksinya nanti ada barang jadi dan rusak atau barang selesai 52.000, sehingga ketika kita membuat jurnal untuk C, di mana jurnal arus proses ya, karena yang dibuat jurnal untuk arus proses ini tadi dikatakan di sini soalnya jurnal untuk mencatat arus biaya proses bulan ini. Jadi kita asumsikan saja bahwa biaya-biaya ini sudah di jurnal ya, sudah dibuat jurnal dan sekarang kita masukkan dalam proses produksi. Dengan jurnal persediaan barang bahan baku itu berasal dari persediaan ini. Bahan baku yang masuk bulan ini adalah sebesar tadi ini ya 60. Kemudian konversinya adalah sebesar ini tadi 30. Dengan demikian debitnya adalah 90.000. Nah, kemudian yang jadi dari yang masuk tadi, yang jadi adalah ini dia. Ini ya, ini selesai dan ditransfer 88. Ini akan sama 88. Nah, dengan demikian selesailah penyelesaian dari biaya proses costing maksud saya untuk mata kuliah akuntansi biaya. Mudah-mudahan cukup jelas paparan saya. Sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.